Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Boleh kasih tepuk tangan dulu sore hari ini? Wow, setelah tadi pagi ketemu sama teman-teman sales ya dan juga ada property agent. Lebih dari 800 orang berkumpul pada Product Knowledge pagi tadi. Nah, sore hari ini lebih seru lagi. Kenapa lebih seru, Kenny? Karena hari ini ada hadiahnya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Kenny Jafar. Saya akan memandu jalannya webinar hari ini ya. Webinar dari Madison Grande at Manhattan District. Nah, tema kita hari ini adalah prospek bisnis di Gading Serpong. Nah, buat Anda yang ada di webinar ini, mungkin Anda adalah business owner. Atau mungkin Anda suka jalan-jalan aja gitu ya. Atau mau belajar nih tentang bisnis. Bisa banget, ini adalah waktu dan ruangan yang paling tepat. Karena apa? Karena selain ada hadiah dan juga temanya sangat menarik, tapi yang paling penting adalah narasumber saya pada sore hari ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama para narasumber, nih Kenny pengen ngingetin hadiahnya apa sih Ken? Cara dapetinnya gimana sih Ken? Jadi hari ini Kenny punya voucher ya, total 3 juta rupiah. Wow. Nah, yang di Paramount Plaza udah mupeng, pada pengen, tapi kalian gak punya kesempatannya. Kayaknya Pak Awi sama Pak Aryo juga udah pengen, gak boleh Pak, gak boleh ya. Oke, jadi total ada 3 juta rupiah ya. Ini ada dari Tawan, ada dari Dapur Solo, ada dari Ichiban Sushi. Wow, menarik bukan? Nah, caranya gimana nih ngedapetinnya? Anda cukup aktif aja di kolom komentar. Jadi kalau misalnya nanti sepanjang webinar kita ada yang mau bertanya, silakan boleh tulis jawabannya di bawah. Tapi kalau misalnya sampai narasumber saya belum bisa menjawab, tapi Anda tahu jawabannya juga, ditulis juga di komen ya. Jadi di sini banyak teman-teman Paramount yang udah siap untuk mencatat nama Anda karena kan totalnya 3 juta ya. Jadi banyak banget nih yang bisa dapat hadiahnya. Jadi ayo be aktif, kalau misalnya nanti mau nanya silahkan dituangkan semua di kolom komentar. Karena pastinya kesempatan ini nggak datang 2 kali nih ya. Kalau gitu penasaran pasti siapa aja sih para narasumber saya pada sore hari ini. Kita nonton dulu video profil yang satu ini. Alright, boleh kasih tepuk tangan lagi dong. Yang di webinar juga boleh kasih tepuk tangan secara virtual gitu ya. Berikan emoticon Anda supaya rame sore hari ini. Nah, tadi udah video profilnya. Sekarang kita kenalan langsung. Selain para directors kita, boleh kasih tepuk tangannya kalau untuk directors harus keras ya. Karena ini kerjanya yang paling jor-joran nih. Dari pagi ya Pak, kita barengan ya Pak ya. Oh tapi tetap senyumnya lebar, kayaknya cuan-cuan-cuan nih hari ini nih. Oke, boleh dulu mungkin Pak Aryo untuk menyapa teman-teman yang ada di Zoom sekalian. Oke, selamat sore teman-teman yang ada di balik layar Zoom. Sampai kita ketemu lagi nih, tadi udah ketemu, siang ini ketemu, tentunya acaranya berbeda. Ini pasti akan menarik banget nih karena ngomongin makanan, usaha, makanan gitu.
Jadi pasti banyak ilmu yang akan didapat, silahkan menyimak dengan sangat detail karena akan ada hadiahnya yang pasti Betul. dari Kenny. Jadi selamat datang di acara webinar kali ini. Semoga ini akan menjadi tambahan ilmu dan pengalaman bagi kita semua. Terima kasih. Yeay, terima kasih Pak Aryo. Oke, pasti Pak Awi udah mau ngomong tapi saya tahan dulu. Saya suka kerjain Pak Awi nih soalnya. Oke, kita kenalan dulu sama narasumber kita pada sore hari ini. Ada Pak Ali. Nah, baik dong. Pak Ali kayaknya nih fashion rambutnya berubah ya stylenya ya. Oh ini model apa nih Pak? 2000, bahkan sudah melihat ke depan ya. Jadi bukan cuma properti yang bisa dilihat ke depan, tapi tapi style rambut juga. Soalnya tadi pas ketemu di ruang meeting gitu ya, saya kira kok ini ada Song Joong Ki dari mana nih gitu ya. Dikira ada artis Korea dari mana gitu, mau foto tadi. Udah bajunya juga style-stylenya udah Korea. Ya? Gak jadi Pak, abis buka masker, lah Pak Ali ternyata. Gak jadi ya. Apa kabar Pak? Kita boleh sapa dulu teman-teman yang ada di Zoom. Iya Bapak dan Ibu, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Ini di sini kita akan diskusi menarik ya. Bahkan saya juga mau tahu hal-hal yang sebelumnya kita tiap hari makan. Cuma Betul. ada mungkin hal lain, ada tokoh-tokoh kuliner juga ya yang kita bisa diskusi menarik deh pokoknya. Oke deh, siap kalau gitu. Saya udah bilang kan, 1 jam tuh nggak mungkin cukup. Karena webinar sebelumnya Pak, Iya. kita lewat ya, cuma bertiga padahal. Tadi juga sebelum ini kan hampir lama juga tuh. Udah lama Kalau juga. nggak ditahan ya. Itu udah bablas satu terus tuh. webinar Pak tadi. Iya. Oke, kita mau kenalan juga sama Pak Ihyan Nasution. Halo Pak. Halo. First time kita ketemu Pak. First time. Boleh disapa dulu sobat Paramon sekalian. Halo Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Ya, kita akan pasti banyak diskusi menarik ya untuk hari ini. Yang penting stay tune. Stay tune. Wah, udah bisa jadi penyiar radio nih, stay tune. Duet apa kita Pak? Oh iya boleh, boleh. Oke, dan pastinya juga saya hari ini kalah cantik nih. Biasanya kan sama cowok-cowok semua gitu ya. Saya merasa paling cantik. Nah, tapi hari ini ada Ibu Melisa. Boleh saya panggil Ibu Melisa ya? Boleh. Boleh, silakan sapa dulu sobat Paramon yang ada di rumah. Halo, salam kenal semua, sehat selalu. Saya Melisa, terima kasih udah diundang di acara ini. Tentunya diskusinya akan menjadi sangat menarik bagi kita F&B retail. Ya, betul sekali. Dan Ibu Melisa ini kebetulan adalah Senior Manager Business Development dari Eatwell Culinary. Boleh dikasih tahu dikit Bu, ada apa aja sih di Eatwell Culinary ini? Ya, di Eatwell Culinary ini saat ini kita ada 3 konsep yang sedang kita jalankan bisnisnya. Yaitu ada Tawan, Ichiban Sushi, dan Dapur Solo. Ya, itu tiga-tiganya berbeda-beda ya. Saya mau Ya. tanya dulu nih, kalau narasumber saya paling suka apa nih? Oh, kalau Bapak udah pasti Tawan. Nggak jadi saya jawab ya. Nggak ketahuan katanya ya udah. Biasanya pesan apa Pak? Saya tawan Dapur Solo itu luar biasa. Wah, Ya. iya. Tapi nggak boleh ikut voucher, nggak boleh ikut nanya ya. Nggak boleh Pak. Ya, nggak Tapi apa-apa. nanti kalau nggak ada yang ikutan, kita ambil semua Pak 3 jutanya. Kalau Pak Aryo, Pak Awi apa nih? Saya sih kalau makan siang keseringan dapur Solo. Dapur Solo ya, Dapur Solo. back to Indonesian food. Pak Awi, Oh saya sama dengan Pak Aryo. oh soalnya dibayarin ya. Dibayar kalau dapur Solo. Soalnya ditraktir. Kalau Pak Iya gimana nih? Sama, Ichiban sih. Ichiban Enak. ya, beda sedikit gitu ya. Iya, iya. Gitu dong Pak, internasional Pak. gitu loh. Jadi lengkap semuanya. Nah makanya buat yang mau nih 3 jutanya, stay tune jangan kemana-mana, terus tanya di kolom komentar supaya rame nih sore hari ini. Oke, kita mau belajar tentang hari ini kan tema besarnya adalah prospek bisnis di Gading Serpong gitu ya, tema besarnya. Sepertinya kalau Pak Ali, udah gitu Pak Iya juga udah tahu banget nih. Bahkan Ibu Melisa juga ada beberapa sudah taruh ya Bu ya di Gading Serpong ini. Nah saya Ya. pengen tahu juga nih gimana sih sebelum kita lebih menjurus kepada Madison Grande yang nantinya akan dibuat nih sama Paramon sendiri. Menurut bapak-bapak dan ibu ini, gimana sih prospek bisnis khususnya di bidang F&B gitu ya ke depannya? Karena setelah pandemi ini kita pada ketakutan Pak. Dari Pak Ali dulu mungkin? Saya. Boleh. Jadi kalau gini, kalau kita bicara tempat makan, shopping gitu ya. Kalau di Gading Serpong itu saya ingat berapa puluh tahun lalu ya, itu sepi. Ya. Ya. Tapi tiba-tiba kita ngelihat tuh, wah ini udah semua kuliner loh. Iya. Ya ini kita nggak nyangka kan, siapa yang nyangka ini akan menjadi satu destinasi, akan satu
township gitu. Yang sebetulnya ya tergantung dengan populasi juga gitu kan ya. Semakin nambah populasi yang tadinya kosong-kosong udah penuh. Wow. Ya, ini malah ngantri gitu ya. Ini saya jelaskan juga tadi kan. Dan ada satu poin lagi selain populasi. Oh, ini saya sedikit saya menyampaikan bukan data lah, hasil riset yang 2 tahun lalu sebetulnya ketika pandemi. Ini di Gading Serpong itu kebutuhan komersial masih rendah loh Pak. Sebetulnya. Oh iya. Ya. Jadi kalau kita coverage itu ini sedikit main angka gitu. Itu 0,48 meter persegi per jiwa. Oke. Ya kalau di Singapura luar negeri mungkin 1 meter persegi per jiwa. Ini masih 0,48. Artinya potensinya masih luar biasa loh. Yes. Apalagi kita lihat ini penambahan populasi semakin lama semakin bertambah cepat di sini. Udah satu jadi kota betul township. Karena kalau kita lihat Gading Serpong ini kan nggak sendiri ya. Iya. Dia dengan BSD, Alam Sutra, semua bergabung menjadi satu komunitas yang luar biasa. Yap. Daya belinya pun ini luar biasa. Jadi nggak hanya kota ada penduduknya, enggak ini. Iya. Spendingnya kan kuat juga ya. Apalagi buat makan. Nah, Betul. coba deh pagi-pagi tadi baru kita bicara. Sarapan aja udah penuh. Keluar. Ya, malah kalau kosong hati-hati nih kenapa gitu kan. Benar. Nah, itu tadi terpopulasi. Kemudian kita bicara lagi masalah konsep. Nanti Pak Ihya nih, tadi kita sempat bicara juga ini akan banyak dari Pak Ihya kita dapat insight. Tapi yang saya tangkap sebetulnya ada pergeseran behavior. Yang tadinya kita untuk makan itu ya maunya oke, kita makan kemana? Ke mall gitu. Tapi ternyata dengan pandemi ini ada pergeseran perilaku, dia nggak butuh mall kok gitu. Betul. Dia butuh yang satu ruang terbuka, dia nggak capek juga parkirnya gitu kan ya. Dia hanya di situ street parking semua, dia makan, ya udah selesai gitu. Ya. Tapi kemudian ada transformasi lagi ke depan yang saya lihat. Ini F&B ini tidak hanya pusat F&B satu deret ruko selesai enggak gitu loh. Ya coba ini kita perhatikan ya. Ini kan sering makan juga kan? Sering Pak. Kelihatan ya Pak? Kelihatan ya. Jadi ketika kita makan selesai F&B apa itu sarapan, dining, lunch gitu. Udah gitu pulang kan? Artinya tidak tercipta satu ekosistem di situ yang terhubung dengan yang lainnya gitu. Ini sebetulnya konsepnya yang menurut kami ini akan menjadi jadi tren ke depan. Wow, itu ya Udah melihat ke meramal, depan. udah Iya, meramal. benar. Oke, itu sedikit bocoran gitu tentang 2022 nanti ke depannya seperti apa. Iya. Kalau dari kacamata Pak Ihya gimana nih? Oh, kacamata saya. Semua kacamata Iya, loh ya. makanya saya mau bilang Pak, Saya langsung kenapa? lihat kan kacamata semua. Oke, saya akan bergabung pakai kacamata juga. Gimana Pak? Oke, jadi kalau kita pengembangan kawasan, pertama yang harus kita lirik terutama ya, dari kacamata retailer ya. Kita kan sekarang fokusnya kita bahas soal F&B or komersial lainnya. Jadi posisinya pasti do the right planning ya. Jadi do the right planning itu dari developer, even the landlord or something yang punya kawasan dan sebagainya harus bisa memetakan bukan hanya dalam hari ini. Tapi bagaimana 5, 10, even 15 tahun ke depan. Karena pada saat one the investors datang ke kita gitu di kawasan tersebut, mereka bukan hanya berpikir sebulan 2 bulan. Betul. Tapi bagaimana untuk menciptakan the long term sustainable business. Yang kedua adalah do the right concept ya. Nah, luar biasanya Paramount menciptakan captive market dulu gitu loh, yang berbeda dibandingkan developer lain. Developer lain dia berbicara soal bagaimana menciptakan commercial dulu, how to get the traffic pooling dulu, baru jualan dan sebagainya. Itu yang bagusnya dari Paramount ya. Yang terakhir adalah sebenarnya do the right time ya. Pada saat memasarkan di bagian di komersialnya sendiri ya, untuk di area Paramount terutama untuk di Gading Serpongnya, posisinya itu bertepatan memang ya kita nggak tahu ya ini apakah bertepatan atau enggak ya, tapi nggak bukan disatu-satukan juga Pak gitu. Jadi posisinya akhirnya semua retailer itu beralih ke street level. Ya, mungkin dikarenakan konsep pandemik sebelumnya bisnisnya banyak di dalam mall, even 70% bisnisnya dalam mall dan itu suffer. Ya, akhirnya mereka harus memeratakan bisnis tersebut untuk keluar, membuat the stand-alone konsep, street level konsep, posisi seperti itu. Yang tanpa kita sadari sebenarnya planning ini udah jalan sebelum pandemik dari Paramount itu sendiri. Jadi 3 hal itu yang memang kalau kita lihat sih sangat bagus banget ya, apalagi di Gading Serpong. Ya. Perlu satu sih untuk hal tersebut, terutama untuk developer. Passion, kesabaran. Passion. Kadang kan orang nggak berburu-buru, developer bangun dulu deh gitu dan sebagainya. Ini hebatnya sih seperti itu.
kesabaran Iya, itu. iya. Passion dan passion ya Pak ya. Passion and Harus ada passion juga Udah soalnya. pasti, itu udah pasti. Kalau passion udah terbukti ya semuanya. Oke. Nah ini sebenarnya nih kayaknya para directors sih udah mau ngomong banget gitu ya. Karena memang sesuai data juga. Tadi pagi saya sempat nguping sedikit gitu kan. Bahwa secara keseluruhan nih sebenarnya udah siap banget. Makanya tadi yang Pak Ihya bilang the right concept and the right time itu penting banget. Nah tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Bu Mel. Ibu Mel udah tahu sendiri bagaimana kawasan Gading Serpong secara keseluruhan. Gimana sih Bu? Ibu kenapa bisa trust banget nih? Karena saya denger nih nanti di Madison Grande ini udah tanda tangan nih Bu. Bahkan sebelum tempatnya jadi udah oke deh saya mau gitu. Gimana tuh Bu? Ya, kalau saya lihat itu dari sudut pandang site plan dulu ya. Gading Serpong itu saya melihat kawasan yang dari lokasi sudah cukup strategis, ditambah lagi didukung dengan infrastruktur, di mana accessibility semua juga terkoneksi. Kita bisa menjangkau lah kawasan Gading Serpong lewat tol Jakarta Merak, lalu lingkar luar Jakarta. Dan saya melihat target market Gading Serpong itu bukan hanya penghuni yang tinggal di kawasan ini, tapi sudah banyak di luar dari Gading Serpong juga sudah berkunjung di tempat ini. Nah makanya kita sebagai pebisnis F&B, kita melihat lokasi ini cukup potensi untuk kita boleh mulai berusaha lah untuk membangun outlet di sini. Yap. Saya juga sempat mikir gitu ya, tadi Pak Ali kan bilang kayak dulu tuh kosong gitu ya. Sekarang Pak kalau misalnya mau makan kue tiaw aja, wah. Ngantri itu. Enggak pilihannya banyak Pak. Pilihan banyak tapi banyak tapi ngantri juga tiap. Iya benar. Jadi walaupun pilihannya variasinya banyak gitu ya, tapi ngantri semua, jadi penuh semua gitu. Nah ini ada datanya, Pak Aryo, let's go. Kita berikan, karena tadi pagi udah dibilang loh, 120.000 jiwa loh Pak. Gimana tuh Pak? Iya, jadi kita itu sebagai pengembang tentunya memikirkan gitu ya, bagaimana kota ini tetap bisa sustainable berkembang gitu ya. Gading Serpong sebagai sebuah kota yang memang sudah mature gitu, tapi kita harus memastikan bahwa kota ini terus berkembang, bertumbuh. Bagaimana value dari kota ini juga menjadi terus bertumbuh. Nah dengan value kotanya bertumbuh, otomatis value dari propertinya juga akan bertumbuh. Nah itu yang kami lakukan. Bagaimana ya caranya ya memanage kota ini dengan makanya kita ada yang namanya township management, memanage kota ini untuk terus dilakukan penambahan fasilitas demi untuk kota ini terus bertumbuh. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa Gading Serpong ini juga sudah menjadi kota destinasi kan, khususnya destinasi kuliner seperti Pak Ali tadi bilang, bahwa orang banyak datang ke Gading Serpong ini untuk berexperience terkait dengan kuliner itu, ataupun usaha-usaha lainnya yang memang ada di sini. Saya meeting baik di sini loh Pak. Nah makanya gitu kan, banyak banget gitu. Nah jadi Gading Serpong sudah menjadi destinasi, artinya apa? Pengguna kota ini bukan hanya orang yang tinggal di Gading Serpong, tapi orang yang datang ke Gading Serpong. Nah ini kan harus kita layani nih, betul. Bagaimana supaya mereka itu terlayani kebutuhannya. Nah salah satunya tentunya kebutuhan kuliner, kebutuhan lifestyle, kebutuhan hobi, kebutuhan sport dan lain-lainnya. Nah makanya kita menciptakan satu tempat lagi untuk menambah fasilitas kota Gading Serpong ini. Kalau dilihat kota Gading Serpong sebenarnya yang namanya kuliner itu udah banyak banget gitu. Penduduknya udah ada 120.000, terus orang yang melakukan usaha kuliner juga udah banyak. Tadi saya bilang kalau kita satu-satu kita coba itu 1 tahun nggak akan balik ke tempat yang sama gitu karena saking banyaknya. Tapi memang itulah Gading Serpong. Semakin banyak yang membuka usaha kuliner di sini akan semakin banyak memanggil crowd datang ke sini. Nah itulah fenomena yang terjadi di sini. Makanya kita ada satu tambahan lagi tuh yang kita PK-kan tadi pagi ya, kita membuka yang namanya Madison Grande at Manhattan District gitu. Itu suatu fasilitas yang memang kita persembahkan untuk masyarakat Gading Serpong dan lingkup
servisnya adalah regional. Ya. Seperti yang tadi Bu Mel bilang, orang yang datang ini bukan orang dari sini aja, tapi skalanya sudah regional. Nah kalau untuk skala regional tentunya skala proyeknya, skala fasilitasnya juga harus skala yang Betul. regional, yang luas, besar gitu, banyak gitu. Makanya timbullah ide membuat Manhattan District dan di dalamnya ada Madison Grande. Nah, tujuannya untuk itu supaya vibrant ya. Kota Ya, ini harus vibrant karena kalau enggak ya udah kita akan redup. Nah, kita enggak mau seperti itu. Jadi Gading Serpong harus terus bersinar dengan semua penambahan fasilitas yang kami lakukan. Betul. Dan pastinya tadi Bapak belum bocorin luasnya, ya kan? Iya. Nah, tapi mungkin masih ada yang penasaran juga nih Pak, kenapa ada at Manhattan District-nya sih? Berarti ini Madison Grande ini ada di dalam ya Pak? Ada di dalam Manhattan District-nya? Iya, benar. Jadi Manhattan District itu besarnya. Ah. Jadi satu kawasan Iya. besarnya. Kawasan. Sementara Madison Grande itu klaster Ya. komersial pertama di Manhattan District. Wow. Gitu. Jadi Manhattan Districtnya 22 hektar, sementara kalau Madison Grande-nya sekitar 3,3 hektar menempati satu sisi dari kawasan Manhattan District. Nah, Pak Wi gimana Pak Wi? Tolong Iya. ditambahkan Pak. Iya, saya tambahkan sedikit ya Pak Aryo. Jadi benar mengkonfirmasi kembali bahwa harus sepakat dulu nih ini bahwa Gading Serpong ini harusnya 2000 hektar lebih ya. Di dalam 2000 hektar ini ada yang belum dibangun, ada yang sudah dibangun. Ya. Saat ini kita sudah 120.000 jiwa. Beragam fasilitas komersial di dalam, beragam fasilitas pendidikan di dalam, beragam fasilitas rekreasi yang sudah ada, belum lagi huniannya ya. Ya. Nah, menyambung tadi yang disampaikan Pak Aryo bahwa kehadiran daripada Madison District ini adalah kami menganggap ini adalah bukan salah satu, memang hanya ini satu-satunya saat ini yang kita kedepankan sebagai satu kawasan komersial yang terbesar yang kita luncurkan tahun ini. Luasnya 22 hektar. Jadi terbayang nih kalau saya katakan 22 hektar. Kalau saya katakan tadi ini Gading Serpong 2000 hektar, di dalamnya banyak macam beragam. Di dalamnya Gading Serpong ini akan hadir the largest business epicentrum. Wow, The largest business epicentrum. epicentrum. Nah itu 22 hektar. Di dalam 22 hektar ini untuk menjawab berbagai kebutuhan, kalau kita kan berbicara mengenai prospek bisnis ya, beragam kejadian yang terjadi hari ini gitu ya, bagaimana kebutuhan para investor ataupun para pebisnis yang saat ini seperti yang Pak Ia sampaikan. Nah ini kita mau menjadikan sebagai satu jawaban. Makanya di dalam kawasan Madison District ini itu ada 4 kira-kira, ada 4 peruntukan lahan dalam skala bisnis yang berbeda. Nah jadi yang dalam 22 hektar ini akan hadir misalnya Business Love. Business Love ini adalah tentunya beragam, bisa lantai satunya bisa makanan, atasnya bisa kantor dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kira-kira adalah berbentuk komersial. Nah ini dianggap sejalan nih dengan Pak Aya tadi bilang nih, kita punya komitmen supaya selain warga yang sudah ada, kita ingin menciptakan satu market tersendiri untuk si area komersial tersebut. Itu satu. Dan yang kedua, memang juga kita karena adanya satu kita ingin menciptakan kata epicentrum ya, atau kata Pak Aryo tadi bilang denyut, supaya punya nafas, punya denyut, punya ketertarikan. Ya hadirkan sesuatu yang berbeda. Salah satu yang kita hadirkan adalah yang disebut dengan konsep lifestyle hub ya, kata Pak Aryo tadi bilang ya. Nah di situ kita akan menghadirkan sebuah tematik komersial. Nah nanti ini akan Pak Aryo saya rasa bisa cerita juga banyak nih. Tematik komersial ini kan beragam ya. Kalau hari ini F&B, bisnis itu bukannya F&B. Ya kan, usaha bukannya F&B. F&B adalah mungkin salah satu dampak yang diberikan. Orang yang berkantor, orang yang berolahraga, orang yang beragam gitu ya, sekolah dan lain sebagainya, itu adalah merupakan bagian daripada lifestyle juga. Nah mereka ini adalah akan beraktivitas di sana dan juga pasti akan makan di sana. Aduh, jadi tertarik dengan kata Pak Ali tadi nih, ekosistem apa ya Pak Ali? ada Lifestyle ekosistem. jadi ya terjadi satu community gitu Itu ya. istilahnya baru tadi muncul. Iya baru tadi muncul ya. Saya jadi langsung keingat kata Pak Ali. Nah yang ketiga adalah itu tadi kita menghadirkan sebuah pocket komersial ya. Jadi yang ini yang skalanya memang kalau tadi ada kebutuhan misalnya yang
saat ini di apa tuh namanya kalau di mall ada food court ya, Iya. biasanya dia di food court, ada juga yang stand alone, itu semuanya bisa menjawab untuk daerah sini. Nah, mengingat kita kan dengarnya 22 hektar gede banget ya, bagaimana dari sana ke sini. Nah, inilah kita gunakan salah satu arsitek ternama nih yang ada di Indonesia, itu Airmas Asri. Mereka adalah konsultan yang teruji bagaimana dia mengatur bagaimana traffic yang ada di dalam, bagaimana orang bisa berjalan tidak di luar ruangan tapi dengan nyaman, bagaimana dia bisa berdiri, duduk, beraktivitas dengan nyaman. Nah, itu akan kita hadirkan di Manhattan District, dan lebih kuat lagi untuk dalam waktu dekat ini di Madison Grande ini akan Betul. iya, Madison Grande ini akan kita hadirkan. Nah, ini nanti ibunya nih yang akan menghadirkan beragam. Yang lalu kan kita udah ketemu apa ya, webinar pertama ya, Iya. si Lumiere. Lumiere juga udah salah satu yang akan ikut meramaikan Madison Grande. Madison Grande ini. Iya, iya. Itu sih yang saya penasaran gitu ya, kenapa tenan-tenan ini begitu percaya ketika bangunannya masih tanah. Bahkan di webinar sebelumnya belum ada site plan-nya Pak, belum ada gambarnya sama sekali. Yang ikut webinarnya banyak dan yang udah tanda tangan kontrak juga udah banyak gitu. Iya. Cuman Paramount yang bisa melakukan Makanya itu kan ya. kalau kita bicara kepercayaan itu kan gak instan. Betul. Ketika banyak tenan yang mau tanda tangan, mau percaya ke Paramount pun itu bukan instan. Yes. Dan artinya itu memang track recordnya kita lihat juga ya, kemudian komitmen segala macam itu menjadi satu faktor penting kan saat Ya. ini kan. Konsumen tenan ngelihat itu saat ini. Iya, 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 iya. Nah tadi lifestyle ekosistem itu tolong dipatenkan dulu Pak. Nanti dipakai Pak. Iya. Saya langsung hak cipta haki dulu gitu. Ntar tiba-tiba flyernya udah lifestyle ekosistem by Paramount. Oke Pak, iya aku juga pengen nanya nih. Tadi kan udah dijelasin sedikit gitu ya. Akhirnya kita ngerti nih kenapa Madison Grande at Manhattan District. Yeah. Nanti mungkin akan dijelaskan, tapi mungkin kan Pak Ihya udah dapat gambaran nih ya. Berarti ini ada sepersekian berapa tuh Pak? Kalau misalnya 22 hektar, ini cuman berapa hektar Pak? 4 hektar ya? 3,3 hektar. 3,3 hektar. hektar. Ya, Pak Ali berapa Pak? Berapa Ya, persen? Begitulah kalau lebih. 15. Soalnya Pak Ali nih suka banget gitu sama hitungan-hitungan gitu kan. Berarti ini ada sebuah tempat baru nih Pak, di mana bisa berbisnis juga di situ. Tadi udah dibilang nih, bocorannya adalah bukan cuman F&B doang, tapi akan ada yang lain-lain. Ada hobi, nanti ada entertainment juga gitu. Gimana Pak Iya? Ya, sebenarnya dari gambaran atau kacamatanya investor maupun retailers ataupun siapapun yang mau berinvest ya di satu tempat, pasti bicaranya ke traffic. Ya, jadi di saat even nggak ada gambar sama sekali gitu ya, yang akan dilakukan oleh investor apa? Pasti survei, ya kan. Nah, hebatnya di Madison Grande ini bahwa di situ sudah ada lebih dari 5.000 rumah atau 5.000 penduduk ya. Iya. 30 klaster Pak. 30 klaster, 30 klaster yang sudah hidup lebih dari 3-4 tahun, udah lebih 5 tahunan. Benar. Nah itu sudah bisa menjawab bahwa biasanya kan kalau bisnis itu ada dua hal ya, how to get the traffic from the captive market, how to get the traffic from the outside the captive market. Ya kan seperti itu. Nah ini udah terjawab bahwa satu solutionnya sudah ada gitu ya, bahwa captive marketnya itu udah kebentuk secara keseluruhan. Terus kemudian yang akan ditanyakan lagi oleh investor pasti tanyanya, oke, after dari 3 hektar ini what else? Nah, itu pun sudah dijawab, gitu bahwa akan ada namanya major planningnya gitu loh, ada big plannernya di dalam satu umbrella bisnisnya. Jadi pada saat dibangun misalkan nih Madison Grande, oke ini kita bangun gini, after itu ya nggak ada, nanti kita bangun konsep lain. Oh itu pasti akan bertanya gitu, apakah ada connectivity nggak, ada berkesinambungan nggak, apalagi secara bisnis sekarang yang kita butuhkan adalah adaptasi gitu kan. Adaptasi itu berhubungan banyak, tadi kita bicara soal bisnis terus, padahal semuanya kita lihat dari karakteristik dari segmentasi sekarang. Orang milenial apa semua, saya pakai batik, biasanya paling anti pakai sneakers ini mau nggak mau adaptasi, Pak. Adaptasi nih Pak. Ya, Pak, waktu ini itu beradaptasi. bahasanya apa Pak? Milenial apa tuh Pak? Senior milenial. Senior. Oh ya, saya jadi Betul, senior pakai milenial lagi, tuh, ya. ya. Oke. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata bahwa seluruh segmen itu lagi diadopt, lagi difilteri, lagi dirangkum dalam satu konsep.
Gitu. Jadi tadi bicaranya ada nanti seperti Bapak bilang tadi kan, Pak Aryo, Pak Awi ngomong ada sports gitu. Oh, memang lagi trennya sports. Iya, betul. Gitu. Terus not only F&B, apa nih kejutan apa lagi yang akan muncul. Jadi orang itu akan waiting dan tahu bisnis yang pertama masuk dari kuliner yang ada di situ, dia tahu bahwa dia tidak akan sendiri dan akan ada hal-hal yang baru selanjutnya Betul. yang akan mendukung dari bisnis tersebut. Seperti itu. Wah, kalau ngomongin soal si Manhattan District ini udah lengkap, Pak. Full Tadi lengkap. yang jam 10 itu udah dibahas semua tuh. Bagaimana nanti ada jam, Wall ya. of Fame, ya kan? Wah, udah lengkap banget. Tapi itu kita tahan dulu sedikit biar pada penasaran nih ya, yang di webinar juga stay tune sampai akhir gitu kan. Nah, tapi aku pengen tanya Bu Mel juga nih, Bu. Tadi udah dibahas sedikit. Ada apa ya? Sekarang kan orang ada juga tuh kecenderungan males kayak pergi-pergi gitu. Karena semuanya udah dikerjain sama abang ojol, ya kan? Dan juga pastinya kebiasaan orang selama pandemi ini agak sedikit berubah nih, Bu. Gimana sih kayak supaya audiens atau customer ini mau balik lagi nih, yuk makan yuk ke restoran kita yuk gitu. Ada tips and triknya nggak tuh, Bu, kira-kira? Ya, kalau saya lihat untuk penyesuaian dalam kondisi baru ya selama pandemi dan setelah pandemi ini, kita akan ada penyesuaian secara konsep. Jadi kita melihat memang bagaimana sih supaya customer itu nyaman untuk datang makan lagi, dine in, dan sekarang itu kan yang dicari customer atau masyarakat itu kan outdoor. Betul. Outdoor activity. Jadi kita juga sedang terus melakukan satu inovasi. Kita mau ya mungkin rekonsep dari desain itu tersendiri yang mungkin lebih banyak kita manfaatkan area outdoor sebagai area sitting. Nah itu dia, kalau ngomongin area outdoor, nggak usah dikonsepin lagi, Bu. Memang ini sudah diberikan sama Pak Ramon. Sikat, Pak. Cocok ya. Iya, jadi memang pas banget gitu ya. Emang yang kita buat adalah di Madison Grande dan yang ada di dalam Manhattan District ini adalah banyak sekali area-area outdoor. Khususnya yang di area misalnya Madison Grande, karena ini terkoneksi dengan kita belum ada namanya dengan Walk of Fame-nya yang kita anggap sebagai lifestyle hub pertama gitu. Di situ nanti akan banyak sekali fungsi-fungsinya selain fungsi, karena di situ akan ada 4 major anchor-nya terkait dengan culinary, entertainment, lalu dengan kalau semakin Fashion. fashion semakin sama keluar dengan bocorannya. otomobil. Semakin keluar, Juga iya. otomobil, Makanya saya betul. hati-hati nih, Pak. Di daerah dari situ. Tapi konsepnya memang konsep semuanya adalah punya area alfresco dining yang sangat panjang, yang sangat lebar. Iya, benar. Bahkan kita sudah dalam perencanaan kita itu total lebar dari alfresco-nya itu ada sekitar 10 meter gitu. Jadi bukan teras yang ecek-ecek, 10 meter gitu. Dan di dalamnya ada sebuah bundaran yang kita anggap fungsinya adalah fungsi square. Pada saat-saat tertentu fungsi bundaran itu akan kita connect dengan area alfresco itu tadi, Bu. Ya. Sehingga kita bikin yang namanya car free night. Jadi saat jam 6 malam kita tutup sehingga bundaran itu menjadi satu dengan area alfresco tadi. Gitu yang ada di dalam Lebar jalannya berapa Pak? lebar jalannya sendiri sudah ada 9 meter gitu. Wah, Jadi cukup ini besar. akan lebar sekali gitu. Sehingga ini akan menjadi pusat kegiatan. Kita inginnya yang namanya, itu ada tuh di gambarnya di notebooknya itu. Jadi ada bundaran, ada alfresco, ada jalan, itu akan dijadikan satu. Iya. Khusus nanti pada saat weekend juga seperti itu, bisa kita tutup, lalu itu akan menjadi pusat atraksi. Iya. Jadi di situ tuh akan ada tempat berkumpul, orang melakukan aktivitas, komunitas bisa berkumpul di sana, bisa ada atraksi, bisa ada event di sana, sehingga menjadi sebuah pusat kegiatan yang sangat vibrant gitu Iya, ya. iya. Dan ini bukan hanya akan ada di sini, akan juga di tempat lain di sisi yang satu, yang sisi barat, sehingga akan ada 2 tempat yang akan terus berpendar ya, apa namanya itu berdenyut gitu. Kalau 2 tempat berdenyut itu di sekelilingnya pasti akan ikut-ikutan kan. Iya, benar. Nah inilah yang menjadi nafas dari Manhattan District ini, dan kami yakin sekali dengan penempatan area-area ruang luar yang cukup banyak dan semua dikoneksi dengan pedestrian walk yang teduh,
yang sangat memadai sehingga terjadi sirkulasi internal di dalam Manhattan District ini dengan sangat baik dan memberikan experience tentunya. Gitu. 46%. Dan hanya 46% ya kira-kira yang akan menjadi efektif areanya untuk di dalam area Manhattan District ini. Jadi dari 45% itu terlihat sekali tuh ruang luarnya akan semakin banyak, gitu. Nah ini mungkin yang saya suka juga gitu ya. Saya tuh suka kayak komplain gitu Pak kalau misalnya jalan-jalan di luar Paramount ya Pak ya. Saya kan bilang gitu kayak, aduh anak-anak muda tuh sekarang males gitu loh masuk ke satu ruangan yang tertutup. Walaupun besar gitu ya, kita sebut saja salah satu mall di Jakarta Pusat gitu. Misalnya kalau ke Grand Indonesia, capek Pak. Kayak dari ujung ke ujung lu capek gitu ya. Tapi lihatnya apa, toko-toko lagi. Terus udah gitu kayaknya sumpek banget, apalagi kita harus pakai masker gitu. Nah dengan konsep yang seperti ini, jadinya tuh anak-anak muda kayak, wah nggak berasa udah 10K ini gitu ya. Udah jalannya udah Pak, iya. Udah 10.000 langkah. 10.000 langkah gitu, apalagi udah maksudnya dengan ada udara luarnya gitu kan, ada garden, tematik gardennya juga ya Pak ya. Iya benar. Nah ini yang bikin penasaran adalah Paramount ini sangat fokus gitu ya sama tema-tema ini Pak. Nah tema yang diusung kali ini adalah ke Amerika-Amerikaan. Tadi saya sempat bahas ada salah satu bundaran itu yang tadi Pak Aryo jelaskan itu, wah itu kok kayak Central Park ya. Saya berasanya tuh kayak dimana orang-orang bisa ngopi-ngopi di situ, nanti kalau misalnya udah nggak penat lagi bisa balik kerja. Balik kerja gitu lagi ya. Pak Wi mungkin mau menambahkan Pak, gimana Pak? Terkait konsep semua ini? Oh ya, oke, saya tambahkan lagi. Jadi kehadiran Madison Grande sebenarnya ini adalah juga perlu kita tahu bahwa sebuah kelanjutan sebenarnya ya, sebuah kelanjutan dari pengembangan-pengembangan yang kita sudah lakukan. Ya. Nah kalau kita lihat ya bahwa pengembangan yang sebelumnya di sana ada yang kami namakan Anifah, itu kan Anifah Grande, Anifah Junction. Di sana pun itu kita sudah menciptakan satu konsep yang mirip, hanya saja dia sifatnya street gitu ya, memanjang di mana setiap jarak 100 meter itu kita sudah hadirkan, kita sudah menghadirkan berupa bisa dikatakan tenant puller, bisa dikatakan crowd puller atau yang membuat dia ramai. Dan itu sudah teruji gitu ya, dan saat ini sedang kita bangun. Nah ini terkait dengan satu komitmen sebenarnya ya, bahwa ingin memberikan satu kepastian bahwa yang berusaha di sana, yang ataupun akan berinvestasi ataupun yang membuka usaha, ada satu jaminan, ada satu kepedulian dari developer bahwa sebelum buka itu sudah ada yang akan buka. Dan kalaupun dia buka pun dari developer itu kan kita punya upaya untuk tetap bertumbuh dan berkembang. Nah makanya tadi saya katakan, jadi kalau tadi seperti yang pernah kami janjikan, Anifah Junction itu adalah sebuah street komersial, ujungnya ini dia ketemu dengan si Manhattan District dan si Madison Grande. Nah di dalam Madison Grande ini sendiri kan dia menjadi satu big komersial gitu ya, yang menghubungkan antara utara, selatan, barat daripada Gading Serpong nih, gitu ya. Dan juga jelas bahwa keberadaan dia itu adalah merupakan dilalui oleh traffic ini skalanya bukan skala untuk di dalam internal, tapi dia keluar regional. Jadi kalau dikatakan yang menghubungkan selatan dan barat bisa lewat sana, karena dari BSD masuk ke Gading Serpong bisa ketemu dengan tol yang Jakarta Merak. Sehingga ini kami katakan benar-benar ini menjadi satu hal yang seharusnya menjadi prospek untuk berbisnis ataupun berusaha di sana. Kalau kita lihat konteks regionalnya ya, gitu. Itu sih yang kira-kira. Nah, sekarang saya mau nanya senior milenial saya nih, gitu, Pak Ali nih. Pak tadi konsepnya udah dijelasin. Kaget. Iya, jadi kalau membuat ekosistem gitu ya, itu kan nggak mudah ya Pak ya. Dan kalau dengerin ceritanya gitu, nggak banyak nih. Tiba-tiba si Paramount ini nekat loh. Bikin seakan-akan kayak Amerika style, udah gitu orang disuruh jalan gitu kan. Gimana Pak menurut Bapak? Bukan, tadi apa tadinya, sebenarnya ini cerdik. Bukan tiba-tiba juga. Oh bukan nekat ya? Bukan nekat ya? Oke. Ini cerdik, jadi gini, kalau kita lihat sebenarnya tadi lifestyle ekosistem. Nah ini saya sebutin terus nih supaya nggak ada yang patenkan. Jadi kalau tadi kan sebetulnya saya lihat ini konsepnya, dia sudah berkumpul gitu ya. Ada tadi Anifah Junction segala macam. Itu udah menciptakan satu embrio ekosistem. Kebanyakan mungkin kuliner segala F&B gitu kan.
Tapi kan dengan perkembangan saat ini itu nggak cukup gitu loh. Iya betul. Jadi mall-mall itu harus terintegrasi, tadi kembali lagi ekosistem itu harus terbentuk, tidak hanya F&B. Ya. Ya, jadi nanti ada, tadi juga saya sempat, ini ada komersialnya juga kan, ada bisnis law segala macam. Nah itu tuh, jadi itu yang menciptakan satu sinergi di sana, termasuk tadi ada apa yang lari jalan pedestrian 10.000 langkah. Iya 10.000 Jadi kalau langkah, nanti Pak. belum sampai ini belum 10.000, sana lagi gitu kan ya. Betul Jalan lagi, lagi sana gitu iya. kan. Jadi itu menurut saya ini kecerdikan Paramount melihat niche market yang sebetulnya itu udah ada, tapi kita belum ngeh gitu. Belum sadar, oh ternyata betul ya. Kini kita lihat deh yang sederhana deh. Yang tadi saya sampaikan lagi nih, tadi ada kuliner, ngederet ruko itu F&B semua ya. Itu tadi yang saya sebutkan lagi, saya selalu mengulang ini supaya konsep ini suatu konsep yang luar biasa gitu ya. Ini mungkin next apa namanya, next konsep gitu. Udah makan selesai, dia nggak kemana-mana karena dia nggak bisa kemana-mana. Karena kebutuhan dia untuk makan selesai, untuk meeting selesai. Dia mau hobi segala macam nggak ada. Nah konsep ini yang dibawa Paramount, malah waktu saya di sebelum ini kan kita bicara juga. Ini menggabungkan konsep-konsep yang ada dalam satu tempat gitu ya. Dan kalau bicara tadi berapa hektar nih? 22 hektar loh. Ya. Tarikannya kalau kita bicara rukonya 10-20, tarikannya pasti ya segitu-gitu aja. Hanya untuk kawasan Gading Serpong yang tadi 120.000 jiwa. Ya. Tapi kalau kita bicara 22 hektar dengan konsep yang bagus, ini tarikannya nggak hanya di sini loh. Nggak hanya skala neighborhood, nggak skala lokal, ini regional. Dan itu satu destinasi yang menurut saya ini sangat-sangat sensasional. Karena tadi Ibu Melani ya kita sempat bahas kan, ini nanti ada Bang Ojol, kan ada Bang Ojol. Tapi kalau saya nggak tahu, mungkin yang lain saya nggak tahu. Tapi saya pribadi, sensasinya pasti beda. Betul. Ya dengan ojol, kemudian kita makan di rumah, pasti sensasinya beda. Nah karena kita buat satu konsep yang bagus, harusnya konsep ini akan jadi bagus, itu membuat sensasi sendiri gitu. Jadi kesana itu, dia kalau makan di rumah kan Instagramable, nggak Instagramable itu. nggak enak gitu. Pak kita belum follow-followan loh Pak. Ya belum follow kan. Tapi kalau satu lokasi kita ke sana, yang tadinya kerja makan pun dia bisa happy gitu kan ya. Happy olahraga itu membuat satu vibran yang bagus, yang positif sebetulnya gitu loh. Pak Iya kayaknya mau menambahkan Pak. Kok tahu banget ya? Iya. Saya dari Tahu tadi ya. Gimana Pak? Ya, ada tagline sih untuk konsep yang 22 hektar ini sebenarnya kalau saya bilang sih bisa kita katakan the biggest synergy open space commercial. Wah. Ya. Tapi sistemnya nggak ada Pak. Tapi saya udah royaltikan bahasa itu ya Pak. The biggest sinergi open space komersial. Mungkin kalau Oke. Kalau open space komersial mungkin every developer has. Ya, dia sudah memiliki. Tapi bahasa sinergi itu belum tentu. Ya. Yang terakhir adalah the biggest loh. Itu 22 hektar dalam satu kawasan dan itu berkelanjutan terus. Dengan konsep yang saling sinergi. Betul. Nah, itu yang kalau dibilang saya sangat setuju sekali tadi ya. Bahwa ini bukan tiba-tiba, ini cerdiknya di situ. Cerdiknya itu bahwa punya passion, ya, punya kesabaran juga, ya, untuk hal itu. Bagaimana mengatur dari konsep satu ke konsep yang lainnya menjadi satu konsep kawasan yang benar-benar bagus. Itu makanya the biggest sinergi open space komersial. Komersial. Wah mahal nih. Udah dapat 2 ini nih. Iya, acara kita hari ini mahal loh Pak. Itu harus bayar loyalty semua loh. Bu Mel, mungkin aku mau nanya gini ya. Ini kalau tadi kita ngomongin soal F&B gitu ya. Tapi Bu Mel juga punya pengalaman dari fashion gitu ya. Dan saya rasa yang paling, maksudnya beberapa tahun belakangan ini yang paling menarik dari dunia industri di Indonesia itu salah satunya fashion. Karena kita bisa sampai bahkan ekspor ke luar negeri gitu ya. Dan juga make up segala macam ini lagi meningkat nih dari pasar Indonesia. Nah kedepannya gimana sih Bu? Apakah optimis dengan bisnis yang seperti ini? Di bidang fashion? Di bidang fashion mungkin make up juga sekarang lagi naik banget. Ya, kalau saya lihat ada sedikit penyesuaian dalam bisnis fashion.
terutama pada saat kita mengalami pandemi di mana mall nggak buka ya, sempat tutup. Nah di sini yang saya lihat strategi dari pebisnis fashion, mereka mulai menjalankan bisnis online dengan sangat agresif. Jadi mereka juga benar-benar mendatangi secara personal, bahkan juga penjualannya itu bukan hanya lewat website atau aplikasi, tapi bisa panggil lewat WhatsApp atau samperin ke rumah gitu ya. Jadi benar-benar personal touch ya. Nah, itu yang sekarang yang sedang dijalankan oleh para fashion. Lalu juga dari sudut service after sales itu tentunya mereka juga perhatikan, karena kalau kita fashion itu kita mau belanja harusnya kita nyoba gitu ya. Betul. Nyoba di toko, tapi karena situasi sekarang banyak perubahan, harus ada penyesuaian, entah PPKM lah, entah PSBB gitu. Pada akhirnya mereka tidak bisa nyobain gitu kan, jadi harus lihat online, lihat foto. Nah dari situ apabila setelah beli, setelah bayar tidak cocok, nah tentunya service after sales itu yang harus perlu digalakan juga menurut saya di bidang fashion ya. Betul-betul, kalau tadi Pak Ali sempat ngebahas dikit gitu ya, experience ketika kita datang ke restoran gitu ya, kita bisa coba, terus udah gitu kalau makanannya enak, nih guys enak nih guys, masukin langsung ke Instastory gitu ya. Apalagi saya sering nih lihat bapak-bapak gitu pagi-pagi, wah udah abis sepedahan, apa-apa iya sepedahan juga Pak? Enggak Ya, Pak? saya temannya. Kadang-kadang. Apa ikut pas makan bakmi doang? Saya yang masukin ke media sosial. Oh gitu. Gitu ya, jadi maksudnya sekarang itu udah berubah gitu ya, di mana orang-orang posting di sosial media, akhirnya membuat satu kawasan itu juga jadi pengen nih datang ke sini, makanannya mungkin kayak nggak tahu deh enak atau enggak gitu ya. Tapi ketika ada experience coba dan bisa masukin ke sosial media gitu, itu sebuah kebanggaan juga gitu ya. Nah kira-kira Bu Mel nanti konsepnya kayak gimana sih? Boleh sedikit dibocorin sedikit nggak? Pengennya yang kayak gimana? Mungkin supaya tarik crowdnya juga gitu. Pertama dari segi lokasi, yang pasti kita mencari tempat tuh lebih ke outdoor, lalu juga lebih di mana satu komplek dan kawasan retail tersebut, komersial tersebut, yang seperti tadi bapak-bapak sampaikan, itu yang ada ekosistemnya. Jadi orang pada saat ke sana setelah makan mereka bisa belanja sesuatu lah gitu ya. Jadi saya pikir dalam kawasan komersial itu ada baiknya ya, selain F&B mungkin ada sport, toko sport, lalu baju-baju casual, karena itu yang sekarang dicari. Jadi karena anak muda bahkan senior-senior nih seperti kita semua, kita banyak mencari kegiatan di outdoor, jadi juga pakai bajunya sebenarnya lebih casual, bahkan sepatu juga ada sedikit perubahan ya. Nah sebenarnya dari gaya hidup saya rasa dari atas sampai bawah itu ada perubahan semua gitu ya, ada penyesuaian. Nah jadi kalau saya lihat dari perspektif lokasi. Nah kalau dari konsep kita sebagai pebisnis F&B, kita juga memikirkan bagaimana customer itu nyaman duduk di tempat kita. Benar. Nah yang tadi saya sampaikan sebelumnya, sitting outdoor itu kita pikirkan. Kalau dulu nih kita desain satu outlet, kita khawatir customer kepanasan, kehujanan gitu ya. Tapi kalau sekarang kita mikirin gimana sih kita bikin sitting outdoor, kalau hujan bagaimana nggak kehujanan, nah, kalau panas nggak terlalu panas. Dan tentunya juga ini berhubungan dengan lokasi yang kita cari nantinya gitu ya. Kalau misalnya nanti gedungnya juga tidak support, outdoor tersebut dibuat senyaman mungkin, tentu juga akan jadi pertimbangan bagi kita. Nah satu lagi yang paling penting juga Instagramable, itu sangat penting karena biar bagaimanapun customer yang culture Indonesia itu senang banget ya, makan sebelum makan foto gitu kan. Terus nggak dimakan gitu. Iya. Terus yang nungguin jadi sebel gitu ya, nggak suka foto sebel, mau makan foto dulu, ntar foto. Nah kalau kita secara konsep kita pasti akan membuatlah satu spot di mana yang di foto cantik gitu ya, dari backgroundnya, suasananya gitu. Itu sih yang jadi. Tapi Bu Mel sebel nggak sih kalau misalnya ada orang gitu datang ke tempatnya Bu Mel gitu ya, pesan satu minum, satu snack buat bagi bareng-bareng, minta wifi terus 2 jam, 3 jam, sebel nggak Bu? Ya itu sebenarnya strategi operation ya, harusnya di lapangan, bagaimana waitersnya itu dilatih lah untuk melayani
customer yang sedang duduk, jangan terlalu seperti ngusir, tapi juga kita nggak mau mereka minum tapi lama banget 2 jam gitu. Biasanya ada trik-trik tersendiri sih. Oh gitu Bu, Iya. soalnya saya suka lakuin itu. Biasanya kan kalau kayak gitu, kalau Lumayan dapur Solo itu Iya. wifi-nya cepet Pak. enggak kalau gitu ya. Nah, iya. Jadi suka gitu ya ternyata. Suka gitu. Enggak, tapi kadang-kadang triknya gini ya. Kalau ada yang kita udah selesai, Mas maaf ini bisa dibawa, kan bisa diambil. Iya, Ya benar. gitu. Jadi kalau kosong kan dia malu sendiri. Kecuali dia nggak tahu malu. Oh iya benar. Itu Bapak beda pernah lagi. magang di Enggak, Ichiban enggak, Sushi enggak. apa gimana Pak? Tahu juga cara-caranya ya. Iya. Tapi benar tuh, berarti kalau misalnya udah kayak gitu, wah tempatnya nyaman banget. Nah kalau tadi Bu Mel sempat ngebahas sedikit ya, gimana sih nyaman gitu ya, kalau iklim di Indonesia ini kan kebetulan panas ya, kadang-kadang humid juga gitu. Nah Pak Aryo punya jawabannya nih Pak. Iya. Gimana Pak? Ya jadi memang untuk di Madison Grande kita yang ruko-ruko yang menghadap ke jalan utama itu memang konsepnya konsep untuk F&B di mana kita memberikan 2 area untuk dua outdoor area untuk 2 area alfresco diningnya gitu. Yang satu di bawah dengan konsep arcade tentunya dan yang satu yang di atas gitu, yang lebih bisa melihat banyak, bisa lebih udaranya atasnya bisa ngelihat langit gitu ya. Kalau yang di bawah atap, di bawah lantai dari lantai 2-nya. Jadi memang kita memberikan 2 alternatif itu tujuannya memberikan experience yang juga berbeda-beda. Kalau orang-orang tertentu yang lebih pengen mungkin senior millennials gitu ya, itu lebih senang yang mungkin atasnya nggak usah yang terbuka lah, ntar angin, ntar apa gitu ya. Ntar masuk angin ya Pak ya. Angin, kita taruh di lantai 1 tuh, yang street level, yang dia ada outdoor tapi tetap di bawah atap. Sementara yang di atas kita kasih yang benar-benar bisa terbuka, kanopinya dari kaca, bisa ngelihat langit, bintang, angin juga lebih banyak gitu ya. Jadi memang kita buat ada 2 tipe supaya masing-masing yang membuka bisnis F&B ini akan bisa menggrab konsumennya dari berbagai karakteristik gitu tentunya. Dan ini akan menjadi sebuah tempat yang nyaman dan kalau kita membuat sesuatu, developer itu selalu juga melihat dari sisi street view-nya. Enak nggak sih dilihat gitu. Karena kalau suatu tempat dari street view-nya nggak enak dilihat, orang tuh akan malas datang tuh, Ken. Nah makanya kita bikin selalu seperti yang di komputer itu ya, atas juga ada kegiatan, bawah juga ada kegiatan sehingga rame. Warna-warna dari lampu-lampunya itu nanti pada saat malam itu kalau kita lihat dari kendaraan kita di jalan itu pasti akan sangat menarik. Nah itu akan membuat orang juga akan datang ke sana. Ya. Jadi kami dalam hal merencanakan bukan hanya melihat dari sisi 2 dimensi secara plan aja, tapi juga kami melihat dari sisi experience orang yang melihat lokasi kami. Bagaimana supaya lokasi kami ini pada saat beroperasional menarik orang untuk datang ke sana. Ya. Oke, sebelum ditambahkan lagi saya ingin mengingatkan kembali buat Anda yang masih ada dan stay tune dan mantengin ya perbincangan kita pada sore hari ini gitu. Boleh silakan langsung ditanya. Ini saya tanyakan sekarang atau nanti aja Pak? Nanti aja, oke, boleh nih. Bagaimana cara meyakinkan orang untuk bisa buka usaha di Madison Grande? Di mana kawasan Gading Serpong itu sudah banyak nih bertebaran usaha. Nggak usah khawatir tadi kata Pak Ali ya, walaupun banyak semuanya rame. Oke, ini mungkin siapa yang mau jawab dulu Pak? Oke, boleh. Ya, saya coba menjawab ya. Nah ini sering sekali saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Apa sih yang membedakan kalau saya berusaha di sini dibanding dengan tempat lain? Kan ini kan bagaimana kita mentransfer, meyakinkan seseorang terhadap satu tempat gitu ya. Yang saya tahu kalau untuk usaha sejauh ini dari beberapa pengalaman yang saya ketemu, selain kita ngomongin siapa marketnya gitu kan, itu kan tentunya kita udah pasti ya tadi 120.000 jiwa. Tadi udah ngomongin traffic juga terjawab, Bapak Ibu sudah menjawab bagaimana traffic, bagaimana kemudahan ke sana aksesnya gitu ya. Dan yang keempat ini terkait dengan pertanyaan ini, setahu saya beberapa kali tuh gini, pernah suatu waktu ada yang ingin bikin showroom otomotif di sini. Yang dia tanyakan ke saya, sudah ada showroom lain nggak? Justru ketika nggak ada showroom yang lain dia nggak mau.
Artinya ada satu indikasi bahwa jangan kita pernah khawatir untuk membuka usaha jika ada kesamaan dengan yang kita punya. Kira-kira begini, yang saya tahu ya, saya awam ya ini ada ahlinya retail di sini ya. Saya sering kali lihat kalau ada kita berjalan ada Alfamart, di sebelahnya ada Indomaret. Saya nggak ngerti kenapa, tapi dua-duanya laku gitu ya. Kita ke Jakarta ada Senayan City, di seberangnya ada Plaza Senayan, masih buka aja tuh. Justru dia ingin mencari kesamaan gitu ya, karena di situ dia bisa bertumbuh, mencari pembeda. Terus ada yang lain lagi, kalau kita ngelihat ya biasanya nih kalau di ruko-ruko ya, di sini kan banyak sekali ruang usaha ya Pak ya. Buka ruko pertama, 60 unit atau 50 unit. Yang pertama hadir warung Padang. 2 bulan kemudian masuk coffee shop. 3 bulan kemudian masuk itu barber shop. 4 bulan kemudian masuk health and beauty yang pedikur. Artinya ini saya nggak ngerti kenapa bisa mereka hadir. Padahal tetangganya udah jelas sama-sama barber shop masih buka juga. Artinya bukan satu yang penghalang bahwa kalau pertanyaannya tadi itu, wah bagaimana cara meyakinkan gitu ya. Setahu saya Gading Serpong ini saya ingat betul ya. Coffee shop yang ada di Gading Serpong itu sudah 234 outlet. Wow. Kadang saya masih ingat ya Pak Aryo, kita survei pada saat itu pandemi, ada yang buka 10 tutup 1, buka 10 tutup 1 gitu ya. Artinya ya memang seperti itu saya perhatikan sebuah siklus bisnis gitu ya. Tapi justru kalau kita sendiri nggak akan ramai. Saya dulu ketika saya ke mall nih Pak ya, cuma mau beli sepatu atau celana, nggak mungkin cuma datang satu toko. Udah nanya di sini buka harganya, udah murah, udah diskon, nggak puas, ntar aja deh saya lihat di sebelah dulu. Belinya lebih mahal jadi. Belinya lebih mahal. Itu perilaku. Artinya disitulah ada peluang sebenarnya ya, ketika ramai pengunjung, ramai penjual, ya udah berarti di situ ada denyut kata Pak Aryo tadi itu. Jawaban saya. Mungkin Pak Ihya juga bisa menambahkan, gimana tuh Pak? Tadi kan Pak Wi sempat bilang gitu ya, bahwa sekarang ternyata tuh ada yang namanya apa Pak? Kolaborasi atau semacam apa gitu ya? Di mana sinergi gitu ya. Jadi nggak usah takut lagi kalau misalnya Anda memang main di misalnya F&B atau baju gitu ya. Nggak serta-merta sebelah Anda tuh harus yang beda banget gitu. Gimana menurut Bapak? Oke, kalau bisnis itu sederhana ya gitu. Kita bicara kan pasti ada supply dan demand. Bahasanya kan seperti itu. Otomatis kalau kita membuka bisnis tandanya kita mensupply. Yang kita cari adalah demand. Demand itu udah dijawab kok gitu. Mainnya bisnis itu kan main rasio. Ya, how many packs daily gitu kan. Mainnya seperti itu. Dari Paramount sendiri lokasi sekitar udah 120.000 jiwa loh gitu. Belum lagi kita bilang dari developer yang tetangga gitu. Belum lagi kita bilang outside Tangerang gitu. Jadi kalau misalkan dicari bahasa bisnis harus ada dua sisi ya. Dari pebisnisnya dia harus punya uniqueness, dia harus create the DNA. Ya dari sisi pasar ya udah jelas. Tadi kalau pertanyaan tadi, kalau saya khawatir membuka di Madison Grande, bagaimana bisa yakin gitu ya. Yakinnya caranya adalah kita pakai tangible. Saya senang sama Pak Ali. Kita terukur aja gitu, bisnis itu harus terukur. Jadi pax-nya di sini ada 120.000 jiwa, ditambah tetangga lagi yang mungkin 2 kali lipat dari angka tersebut. Itulah daily yang harus bisa kita dapat. Nah tinggal bisnisnya barbershop itu kan main rasio. Mungkin orang potong rambut 30 hari, tandanya kita kan baginya 30, dikali 120, dikali berapa persen rasio. Kalau makanan, orang kopi kapan? Pagi sore, nah gitu. Dari pagi sore, dari secara bisnis mereka ngambil rasionya bagaimana? Ya tandanya pagi sore, ya ngambil segmentasi berapa usianya, berapa rasionya. Dan kalau terakhir bahasa poinnya, yakin nggak? Ya yakin dong. Jawabannya yakin dong, harus yakin gitu. Pak Ali yakin gak Pak? Oh yakin, harus yakin. Kalau ngomongin soal penghitungan kan Pak Ali paling jago nih Pak. Gimana Pak hitungannya Pak? Nggak cuma 120.000 jiwa, tapi untuk yang melewati Komuter ya. Itu berapa ya Pak? 15.000 tadi yang tadi. Setahu saya kalau untuk yang di Madison Grande, di depannya itu berdasarkan survei traffic counting yang kita lakukan kemarin, itu sempat berada di pada saat peak hour 1.500 kendaraan. 1.500 per jam. Per jam ya? Per jam. Pada saat kita ambilnya pada saat peak hour, artinya biasanya ya 1.000 sampai 1.500 Kalau berapa gitu. 120.000 kayaknya terlalu kecil loh itu.
Ya. Masih terlalu kecil 120.000. Artinya itu potensinya ini besar sebenarnya, Iya, lebih dari iya. itu. Iya, Itu lebih belum dari ada saat apa-apa, ini. Pak. Itu Itu belum. Iya. Itu. 1.500 Kalau belum kita ada apa-apa. hitung-hitung ya, maka ini kan radius kalau kita bicara 22 hektar ya tarikannya bagus, konsepnya bagus, artinya itu bisa 5 mungkin sampai 10 kilo kali ya. Iya. Artinya kan kalau 5 kilo, 3 kilo aja ini berapa kecamatan gitu. Satu kecamatan Iya. kurang lebih 150 ribuan di sini. Iya. Iya. Ya, kurang lebih gitulah. Iya, 450.000 loh. Ini kan hampir 3 kecamatan 450.000. Hmm. Itu belum dari yang Komuter, outside ya komuter yang masuk sana. Dan tadi saya hitung-hitungan pun rasionya kita masih relatif masih rendah rasio komersial di sini. Artinya kebutuhan itu masih tinggi gitu. Iya, iya, iya. Kalau tadi bicara bisnis itu apakah ada yang mungkin ada yang tutup, ada yang buka, ya kan mungkin kembali lagi ya. Ini permintaan udah ada gitu. Mungkin masalahnya kita mau menyajikan apa supaya match dengan demand itu kan. Iya, betul. Juga mungkin ya tergantung amal ibadah juga gitu kan. Jadi saya nggak tahu gitu kan, tapi artinya memang kemungkinan itu ada. Betul. Tapi berbeda ketika kita buka usaha dalam satu lokasi atau satu deretan ruko yang tidak konsep dengan yang punya konsep itu akan berbeda pasti. Jadi tarikannya bukan semata-mata hanya bentuk ruko aja, tapi ini tarikannya karena konsep gitu kan ya. Konsep menarik dia datang gitu loh. Ya. Jadi ini apalagi tadi udah ada beberapa anchor yang yang udah sign gitu. Iya. Wah itu senang bener pebisnis ya. Iya. Nggak usah kita mulai dulu, itu udah disediain, udah tarikannya udah cukup jelas, kita masuk dapat dapat sharing dari yang udah ada gitu loh. Oh ini luar biasa gitu. Windows Iya, iya. shoppernya. Iya ya window shoppernya ikut juga gitu kan. Ya, Jadi betul. Mm-mm. Jadi posisinya sekarang kan kalau orang mau buka bisnis nih, terutama misalkan the startup bisnis, pasti ditanya ada yang brand ini enggak? Ya, Karena brand itu mereka nanti mikir adalah established. Contoh misalkan Ichiban tahun berapa tahun loh. Ya, dan itu sangat stabil sekali. Otomatis di saat established bisnis brand masuk ya ke Madison Grande, kan udah berpikirnya jauh lebih matang dibandingkan Betul. startup bisnis. Iya. Gitu. Kalau yang major bisnis begini aja sudah percaya gitu, ya otomatis untuk bisnis lainnya menurut saya sih ya kita belajarnya ya. belajar Betul, awam betul. aja. Iya. Wah dia aja udah mau kok, ya kita di sebelahnya. Yang diharapkan seperti dibilang Pak Ali, dapat window shoppernya nih, Iya. begitu. Karena nggak mungkin dong, tadi rasionya berapa, ya apalagi sekarang trennya orang nggak pakai brand, mau kopi tuh nggak brand, yang penting konsep. Iya. Benar. Konsepnya bagus, dikejar tuh kemana dia gitu. Ya karena kalau kita ini pengalaman pribadi nih Bu ya. Kalau Tawan Dapur Solo itu salah satu top of mind keluarga saya gitu. Ya, Jadi kan betul. misalnya di mall itu saya nggak tahu yang lain-lain. Pokoknya saya udah kesana Tawan, ada Tawan ketahuan dulu. Gitu. Dan gitu ya kan. Kita akan repeat terus karena ya quality food ini bagus, enak gitu buat pas gitu kan. Jadi kalau misalkan ada anchor-anchor yang masuk ya itu sih yang lain ikut aja udah Wah, ini enak bisa tinggal. dapat voucher ini. Iya. Pak, Itu yang saya harapkan 50.000 sebetulnya. langsung saya kasih. Iya benar. Dan juga kalau misalnya bisa dibilang gitu ya Dapur Solo, Tawan itu kan berarti kayak restoran keluarga gitu ya Bu ya konsepnya ya. Iya. Ada ibu, ada bapak. Pasti ibu dan bapak aja udah beda tuh hobinya, kebiasaannya. Ada lagi anak. Anak mungkin mau apa lagi gitu ya. Gimana menurut Bu Mel nih? Kawasannya seperti ini, konsepnya udah bagus juga gitu. Yakinkan dong teman-teman yang ada di layar kaca sana Bu. Ya, saya melihat Madison Grande itu satu kawasan yang sudah cukup lengkap ya. Ya. Di mana akan jadi pusat kuliner, pusat komersial dari mungkin nanti ada healthy, beauty, dan fashion, mungkin casual. Nah, saya rasa itu perlu menjadi satu ekosistem di dalam kawasan tersebut dan saya melihat juga dikelilingi oleh banyak perumahan dan juga perkantoran. Nah, kita melihat ini satu kawasan yang potensi untuk Ya, ya. F&B. Oke, nah kita beralih ke pertanyaan dari teman-teman yang ada di webinar ya. Apakah di kawasan Manhattan District ini akan ada pengelola kawasan sendiri? Karena itu kawasan besar ya. Dan rencananya semua lebih ke untuk tematik bisnis. Gimana Pak? Iya, jadi memang sebuah kawasan komersial apalagi besar gitu ya dan ada tema-temanya dan ada event-event yang harus terjadi di sana pasti akan ada pengelolanya gitu. Dan Paramount Land sebenarnya sudah punya cikal bakal yaitu Best Walk itu ya. Best Walk itu sebenarnya semacam outdoor mall tapi skalanya mungkin lebih kecil lah. Nah di situ kita sudah ada pengelolanya. Dan nanti pengelola itulah akan mengelola kawasan dari Manhattan District ini. Karena di dalam kawasan itu nanti banyak sekali
event-event yang harus terjadi gitu Ya. untuk bisa meng-attract orang masuk ke sana gitu. Dan dan juga nggak boleh, jadi harus sering juga berganti gitu eventnya, nggak boleh cuma 3 bulan itu terus, jadi harus selalu berganti karena memang tuntutan dari masyarakat sekarang seperti itu. Ingin cepet ganti yang lain gitu, experience yang lain gitu, sehingga salah satu yang paling penting di situ nanti adalah pengelolaan dari kawasan Manhattan District itu. Luar biasa. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Oh nggak ada, oke. Tadi pertanyaan nomor 2 ya, ini dijadikan kuis. Jadi buat Anda nih yang dari tadi menyaksikan, udah dijawab sama Pak Awi sebenarnya. Ya tadi Bapak udah sempat menjawab juga. Buat Anda yang mau total 3 juta nih ya dari Dapur Solo, ada dari Ichiban juga dan juga ada dari Tawan ya. Tempat favoritnya Pak Ali. Silahkan jawab juga di kolom komentar. Dan buat Anda yang terus ingin bertanya, boleh karena waktu kita sebenarnya sudah hampir habis. Tapi kan karena banyak banget yang bisa digali gitu ya. Dan ini kesempatan langka di mana Pak Ali bisa ngumpul sama Pak Iwan. Pertama kali juga Pak untuk bertemu, apa udah sebelum-sebelumnya? Iya. Pertama kali ya. Pertama kali. Pertama kali juga, oke. Kayaknya kita bakal sering deh. bakal sering ya. Sinergi ya. Masuk Bu, Dapur Solo Tawan gitu kan. Siapa tuh mau endorse Pak, ya kan? Oke. Nah oke, tadi kita udah ngomongin kawasan, kita udah ngomongin juga soal bagaimana Paramount ini menciptakan sebuah lifestyle ekosistem yang baru gitu ya. Ini saya dengar-dengar juga udah dijual Pak. Oh iya, jadi Madison Grande sebenarnya tadi pagi kita sudah memperkenalkan. Kita sudah memperkenalkan bahwa ke masyarakat luas, ke para penjual memperkenalkan Madison Grande. Bahkan kita pun sudah memulai membuka NUP sebenarnya. Jadi sampai dengan saat ini memang sudah beberapa yang menyampaikan minatnya. Nah ini saya juga ingin menyampaikan ke Bapak Ibu yang mengikuti webinar, yang terpenting dari webinar hari ini adalah sebenarnya kita ingin menceritakan bagaimana prospek bisnis di Gading Serpong, bahwa itu tuh masih ada. Ahlinya sudah ada menyampaikan. Kita juga ingin supaya menjadi satu komitmen upaya bahwa Madison Grande ini berbeda karena kita ingin memastikan tuh rame gitu ya. Beberapa hari lalu kita sudah menghadirkan Lumiere by Anang dan Asanti bahwa berkomitmen akan hadir di Madison Grande. Hari ini ada 3 lagi nih yang kita kenalkan. Betul. Nah ini ada Dapur Langsung Solo, diborong ya, ada Pak. Tawan dan ada Ichiban. Nah itu mungkin hal yang terpenting sebenarnya yang kita ingin sampaikan ke Bapak Ibu yang mengikuti webinar. Saya juga akan hadir di sana untuk makan. Iya, Bu Mel, coba catat dulu, foto dulu mukanya yang ini Bu. Nanti kalau nggak datang ke Tawan, kita tawan dia Bu. Oke. Mungkin dari Pak Ihan juga nih, Bapak boleh tahu Pak tinggalnya di mana Pak? Saya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oh berarti, enggak deng, Bapak anak kota ya? Anak kota saya. Anak kota. Saya Anak kota. Jakarta Barat. Bu Mel di mana Bu? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Bagaimana kalau kita beli hunian di sini supaya kita bisa ngopi bareng, makan bareng ya kan? Tapi itu adalah pembuktian ya, di mana tadi kalau kata Pak Aryo juga gitu, ini tuh semua orang sudah menjadi tempat destinasi nih Jakarta Barat. Dulu Jakarta Serpong. Barat lagi. Maksudnya saya yang di Jakarta Barat, saya ke sini Pak. Jadi banyak orang-orang yang justru ini mainnya sekarang ke Gading Serpong. Gitu. Karena kalau dulu saya nih kalau misalnya ke Jakarta, anak Tangerang gitu ya. Sekarang lu yang ke sini nyamperin gue gitu. Karena memang tempatnya tuh banyak yang menarik-menarik, apalagi nanti ada 22 hektar di mana bocorannya akan ada Walk of Fame. Nanti bakal ada musik juga ya Pak ya? Pasti. Lifestyle. Ada Pasti, musik. lifestyle. Terus Bapak udah janji tempat piknik juga. Di mana lagi gitu? Di Jakarta udah nggak ada. Semuanya udah gedung-gedung tinggi gitu ya Pak ya. Udah nggak ada lagi tuh yang bisa untuk bersantai bersama keluarga, bersama dengan teman-teman. Nah karena kita sudah di penghujung acara kita nih, kita juga pengen denger dong closing statement nih dari para tamu saya. Mungkin dari Ibu Emel dulu, boleh kasih semangat juga mungkin buat teman-teman yang punya bisnis. Dan mungkin boleh pastikan juga kalau mereka mau berbisnis di Gading Serpong ini masih ada peluangnya. Ya, buat saya melihat kondisi sekarang ini sudah lebih baik ya. Kita juga melihat penanganan pandemi juga sudah ada hasilnya dan menurut saya ini saatnya kita mulai
bolehlah untuk ekspansi kembali, Ya. khususnya di F&B. Kita memiliki keyakinan bahwa tahun depan akan lebih baik. Jadi Ya. kan ini sudah penghujung tahun 2021 dan kita berharap semua tahun 2022 itu merupakan satu terobosan lagi lah after pandemic ya. Nah, dan saya melihat Gading Serpong khususnya Madison Grande bisa jadi satu kawasan yang potensi untuk berbisnis. Yap. Di mana Dapur Solo, Tawan dan juga Ichiban sudah tanda tangan ya Bu ya? Udah dipastikan ya? Sudah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Pokoknya kita tembak terus aja ya kan? Oke, mungkin dari Pak Hian juga Pak boleh berikan closing statement untuk teman-teman semua hari ini. Oh iya, saya juga di sini di Paramount juga sebagai anchor tenant loh. Luar biasa. Ya, jadi kita saya lagi buat namanya Gading Serpong Garden, yaitu food park, area food park. Ya, itu ada beberapa macam makanan, minuman dengan konsep garden, konsep nyaman, sehingga itu sebagai meeting point ya, dan sebagainya. Sebagai pengamat retail and property juga itu sebagai bentuk saya percaya ya untuk bahwa pengembangan di area Gading Serpong ini itu bersifat long term. Kita bicara long term ya gitu ya. Betul. Jadi kalau bisnis itu pokoknya sifatnya long term. Itu yang kita yakin. Yang memang yang kita harap juga sama, kita semua baik masyarakat Indonesia secara general dengan adanya pandemik ini memang sangat menguras pikiran dan tenaga ya. Ya kita harap kita tetap jaga juga protokolernya secara bisnis itu bisa berjalan dengan lancar. Yang kita harap ini dari September, Oktober ini udah bagus, bisnis sudah mulai hidup lagi. Yang selanjutnya yang kita harap di tahun 2022 itu bisa akan normal, bahasa new normal ya. New normal dan itu bisa melejit sesuai dengan ketinggalan-ketinggalan di tahun sebelumnya. Itu pesan saya. Bocorannya kapan Pak bukanya Pak? 2/2/2022. Wah. Ya, jadi bersaing sama yang merit Pak biasanya tuh Pak. Tanggalnya bagus. Nanti boleh dibuka merit tempat kita juga. Oh boleh ya Pak ya. Oke, saya cari jodohnya dulu. Nanti saya booking ya pertama kali di sana. Oke, nanti bisa di follow juga Instagramnya, boleh di update lagi ya nanti perkembangannya. Ingat tuh 2222 ya kan 2022. Oke, mungkin dari Pak Ali Pak. Itu jangan cari jodoh dulu, booking dulu. Ya kalau nggak jadi ya ke yang lain. Bener jadi juga jual ya, lagi. harus kayak Pak Ali ya, visioner ya. Thank you Pak. Iya sebetulnya kalau gini, tadi kalau kita sudah bicara banyak lah ya tadi ya. Jadi intinya sebenarnya saya nggak perlu bicara lagi sebetulnya. Jangan dong Pak. Karena ini udah terbukti semua, artinya kan gini ya, kalau kita bicara oh demand bagus, populasi demand, tapi nggak ada yang masuk, nggak ada yang percaya, itu percuma gitu. Tapi kalau kita bicara ini demandnya kita sepakat bagus dan itu pun diakui oleh anchor tenant yang masuk ke sini, artinya itu pembuktian. Ya betul. Tanpa kita bicara banyak pun para yang pebisnis itu udah harusnya percaya gitu. Ya, jangan percaya saya nggak boleh. Jadi harus percaya apa yang fakta di lapangan. Karena gini, selain tadi anchor tenant masuk, kemudian behavior ini berkembang terus. Ya, kita ngelihat tadi bagaimana transformasi mall itu yang tadinya hanya ruang tertutup, kita butuh open space dan itu pun udah ada di sini Madison Square. Ya, kemudian juga tadi kebicaraan lifestyle ecosystem. Betul. Ya, itu jadi sebetulnya ini menjadi satu satu new konsep kali mungkin kita bisa ya. New konsep yang sebetulnya nanti akan menjadi trendsetter ke depan gitu. Jadi menjadi akan sangat beruntung para pebisnis yang menjadi ikut dalam satu ekosistem ini gitu ya. Jadi ya kembali lagi bukan kita bicarain yang dulu-dulu kuno, tapi biasanya kita itu maunya yang something new lagi. Betul. Gitu ya. Orang oh ini bosen lah. Kemudian kita menciptakan satu lokasi, apalagi tadi ada pedestrian, ada bisnis, saya tertarik tuh. Karena ini konsepnya sinergi, integrated gitu. Jadi nggak hanya, oh ya mau aja selesai, enggak gitu. Jadi ya ini menurut saya sih nggak diragukan lagi lah ya. Apalagi di belakangnya itu kan Paramount Land. Wes, kasih tepuk tangan dong. Kayak Pak Ali bakal dikontrak seumur hidup nih ya. Oke, mungkin Bapak bisa sweet dulu, abis itu saya bingung nih. Enggak, jadi mungkin boleh di ini juga Pak, dikasih tahu ya. Tadi cuma dibocorinnya itu selalu adalah sport, udah gitu entertainment. Ada apa lagi Pak? Setahu saya ada 7 key point ya yang akan dihadirkan di Madison Grande ini. Iya, 7 poin itu.
Iya, jadi memang di dalam Manhattan District ini akan ada 7 big anchor gitu ya, big thematic anchor gitu, yang terkait dengan gadget dan teknologi tentunya. Lalu yang terkait dengan hobi, ya karena sekarang ini kan orang-orang hobi khusus itu kan banyak banget gitu Dan ya. mahal, Pak. Dan mahal, gitu. Dan ada juga yang terkait dengan sport, itu di lifestyle hub yang di sisi barat, yang kedua, yang dekat dengan Politeknik Multimedia Nasional. Lalu di lifestyle hub yang pertama yang ada di sisi timur itu akan ada thematic anchor yang terkait dengan culinary, lalu otomotif, entertainment dan fashion. Udah nggak pulang-pulang loh Pak. Iya, jadi nggak pulang. Jadi orang di sana nggak pulang-pulang. Saya udah bilang Pak, bikin parkir di sana, bikin member ya kan, seharian aja udah jalan di sana. Jadi ya memang kita ingin bahwa Manhattan District ini bisa menggrab semua usia, gitu, semua keluarga dan semua bidang hobi gitu ya dan komunitas gitu, Ya, sehingga komunitas. jam hidupnya itu dari pagi sampai malam. Iya. Kita inginnya seperti itu. Ada yang mengisi pagi, ada yang mengisi siang. Ya, yang mengisi siang pasti orang-orang yang berkantor di sana dan yang mengisi malam hari gitu. Sehingga efektivitas dari bisnis yang ada di Madison Grande dan juga Manhattan District ini akan lebih optimal tentunya. Iya, tadi udah dibocorin satu bagiannya itu Pak ya, yang salah satunya adalah dekat dengan kampus. Iya, Nah berarti benar. kan harus dipikirin juga tuh, kampus ada berapa mahasiswa. Ada 25.000 mahasiswa kan di sana gitu kan. Iya, Wah iya, gimana tuh caranya tuh nanti. Iya dan spending powernya kuat tuh di sini. Iya, Daya belinya benar. kuat. Dan tentunya Manhattan District ini terhubung juga dengan kawasan-kawasan komersial kita yang lainnya. Yang tadi dengan Anifa Grande, Anifa Junction itu ada penghubung berupa pedestrian walk. Dan memang menempel karena memang kami sengaja membuat itu menjadi sebuah sequence komersial gitu ya. Sehingga orang itu bisa bereksperience dari satu titik ke titik yang lain. Dan ini juga nanti area ini akan terhubung dengan Best Walk ya. Pak Awi ya, dengan area pejalan kaki juga, gitu. Jadi memang saling terhubung, saling terkoneksi, terintegrasi dan sinergi tentunya. Kalau gitu jual aja Pak mobilnya Pak, orang udah bisa jalan semua. Pak Awi, mari kita tambahkan Pak sekalian menjadi closing statement sore hari ini Pak. Oke, makasih Kenny. Jadi buat para Bapak Ibu yang menghadiri webinar ini, tadi Bapak dan Ibu ini sudah menjelaskan lebih detail, lebih rinci mengenai lokasinya, prospeknya, konsep, beserta ukuran ya dan jenis produk yang akan kita tawarkan. Saya hanya ingin mengajak satu kata saja kepada Bapak Ibu sekalian, cerita semua tadi nggak afdol kalau nggak datang ke lokasi. Lihat, datang, melihat sendiri bagaimana merasakan udaranya, mencium udara yang ada. Dan saat ini pun di lokasi 22 hektar kita sudah membungkus dengan rapi dan cikal bakal yang makan menjadi walk of fame. Di sana saat ini kita sudah menempatkan kontainer sebagai view, sebagai midpoint dan juga bisa melihat pemandangan sekitarnya. Dan pasti Bapak Ibu ketika datang yang namanya traffic, yang namanya populasi tadi, bahkan pembangunan proyek di sekitar kiri kanannya sudah bisa terlihat. 30 klaster juga sudah nyata bisa dilihat. Jadi kedatangan Bapak Ibu ke sana itu memastikan, memberikan keyakinan apa yang kami sampaikan di sini itu terwujud. Gitu. Wow, boleh kasih tepuk tangan untuk sore hari ini. Kan, mana bisa sih Pak bikin acara 1 jam Pak? Nggak mungkin bisa ya. Oke, kalau gitu saya mau kasih tahu dulu pemenangnya ya. Untuk pemenang kuis sore hari ini dimenangkan oleh Bapak Kosasi Edi dari Gading Pro Pick. Dan juga ada Ibu Lizzy. Nanti pemenangnya akan dihubungi melalui WhatsApp. Jadi selamat untuk Anda yang menang. Nah, makan sampai kenyang ya di Dapur Solo, Ichiban. Ajak-ajak hostnya. Oke, kalau gitu terima kasih. Saya kalau makan suka gitu, Pak Ali lagi tadi langsung tembak. Kayaknya suka makan ya, kenapa Pak? Saya cita-cita kurus, hobi makan ya kan. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan
tangan lagi untuk para narasumber saya. Ada Ibu Melisa, ada Pak Ali, dan juga ada Pak Ihya, dan pastinya para directors dari Paramount Land. Nah, saya mau ngingetin nih buat Anda, terus update informasi tentang Paramount Land dan juga penawaran-penawaran spesialnya. Tadi udah dibocorin, udah buka NUP juga tuh. Nah, gak mau ketinggalan kan? Makanya follow dulu official Paramount Land ya. Di situ informasinya lengkap. Kalau gitu saya Kenny Jafar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bye-bye.